Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat iman wal Islam sebagai nikmat yang terbesar, nikmat yang membawa kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang barokah. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus guru kita Mukarram Al Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Haris Hakam SHMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan memberikan materi pengajian pada pagi hari ini. Jamaah hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, artinya bulan Maulid ya. Sampai nanti beberapa hari ke depan mudah-mudahan kita akan lebih meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca selawat dan juga kita menghadiri peringatan-peringatan Maulid yang di sana akan kita dapati mau'izatul hasanah, akan memberikan kecintaan kita pada baginda Nabi dan juga menambah keimanan serta ilmu kita untuk memperdalam agama ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka tahlil pada pagi hari ini dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah dengan niat dan hajat mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini tetap dikuatkan dan ditetapkan iman dan Islam kita, kemudian diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, kemudian keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, kemudian anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kita yang mungkin pada hari ini sakit dan juga berhalangan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan kesembuhan. Sanak famili, handai kawan, orang tua, kakek nenek kita, buyut-buyut kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dimasukkan dalam golongan min ahlil khair min ahlil jannah. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mohon maju dikit lah bapak majuan, maju dikit. Ibu-ibunya agak maju, nanti ibu-ibu yang di belakang biar agak ini. Majuan ibu-ibu. Nah ini depan ini, maju di sini nih. Biar lebih jelas nanti materi dan apa yang disampaikan oleh tuan guru kita. Ya silakan maju ibu. Biar yang belakang nanti bisa masuk. Ya satu sap maju satu sap di baris yang putih itu. Ya untuk mempersiapkan waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat, menambah ilmu pengetahuan kita dan amal kita serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, silakan Tuan Guru, kali tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa bis sanadil muttasili ila ma'adri fi sahibil kitab al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawid al-Karamah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wal dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashshahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu silakan dibuka kitabnya halaman 64. Halaman 64 paling bawah ya, teks kalimat paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah la tatrukanna jama'atan qad fuddilat bisabhi wal isrina min fadlin ala. La tatrukanna, janganlah sekali-kali kau tinggalkan jama'atan, berjamaah, sholat berjamaah. Jangan ditinggalkan sholat berjamaah. Qad fuddilat, sungguh dilebihkan, bisab'in wa isyrina min fadlin, dengan 27 keutamaan ala yang tinggi. Jangan ditinggalkan. Jadi di antara pesan para sufi ya, para wali min auliyaillah, jangan tinggal sholat berjamaah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan dan mungkin berulang, nggak apa-apa, kita menjadi jelas. Kalau yang sholatnya belum khusyuk, sulit khusyuk, sholatnya belum bagus, gampang sholat berjamaah saja. Kalau dia sholat berjamaah, maka tidak ada lagi perhitungan perorangan. Jadi orang yang sholat berjamaah, yang diperiksa cuma imamnya. Ya, makanya imamnya harus diseleksi yang benar-benar bagus. Bukan cuma bagus suaranya, makhrajnya, tetapi memang dalam kesehariannya bagus orang. Dia yang diperiksa, imamnya bagus, maka satu masjid semuanya bagus. Ibu sebenarnya ini kan udah ada nih konten ya, jadi bisa dikelompokin ya, di sekat bagi wanita. Sebenarnya sholat berjamaah bagus ya, ketimbang kita sholat sendiri bagi yang sholatnya belum bagus ya. Pertama, pahalanya lebih besar, derajatnya lebih tinggi, dan kita tidak ada perhitungan per orang. Kalau imamnya jelek gimana? Imamnya petot, bukan orangnya, maksudnya bacaannya petot gitu. Maka dilihat di dalam barisan itu, di saf itu, kalau ada jamaah yang bagus,
maka diterima semua. Cuma derajatnya sudah lebih rendah. Kalau nggak ada yang bagus gimana? Petot semua. Bisa nggak terjadi nggak di satu daerah petot semuanya? Bisa. Maka ulama mengatakan malaikat akan melihat dalam mencatat. Kalau softnya lurus, maka masih dianggap bagus, masih dianggap diterima. Jadi sholat berjamaah itu mudah. Untuk diterima itu mudah sholat berjamaah. Enggak serumit kalau kita sholat sendirian. Ya. Walima ta'allumu in takun tasyahan. Mengapa kau belajar jika kau menganggap enteng? Kan udah tahu derajatnya 27. Kalau sendiri cuma 1 derajat. Kenapa menganggap enteng? Fi misli hadzal ribhi akhsar ajhala. Pada keuntungan yang semacam ini kau ruginya akhsar ajhala, yang paling bodoh, yang paling tidak paham. Maknanya gini, siapa orang yang paling nggak paham? Siapa orang yang paling bodoh? Ibadahnya tidak bagus-bagus, tapi tidak mau berjamaah. Nah itu bodoh banget. Kan bisa jadi ada orang sholatnya itu nggak bagus, belum bagus, karena kesibukan. Tapi dia tiap hari di mana saja dia berjamaah. Ya, jadi di rumah dia berjamaah, di kantor dia cari berjamaah, di mall dia cari sholat berjamaah. Karena punya jam, punya HP, udah tahu gampang mencari. Ibu sekalian yang berbahagia, Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu termasuk sahabat Nabi yang kaya sebenarnya. Cuma karena dihabiskan, maka dia jadi orang miskin. Dihabiskan untuk fisabilillah. Nah, waktu dia masih kaya itu, Sayyidina Umar itu punya kebun, anggaplah 2 hektar, yang ketika waktu sore itu panen buah kurma. Ya, kalau kita yang punya juga diberitahukan ibu, bapak kurmanya mau panen gitu. Pastilah kita akan datang ke kebun itu. Kemudian kita akan lihat yang orang panen. Sayyidina Umar ini, sahabat Nabi ini, ternyata kelamaan. Ya, ternyata kelamaan di kebunnya itu. Sampai ketika dia sadar, lompat naik kuda, kebut naik kuda secepatnya sampai di masjid. Orang sudah selesai melakukan sholat berjamaah. Maka dia cari masjid, dia cari musola yang belum sholat berjamaah. Ini orang sekelasnya Sayyidina Umar, nggak ada juga. Maka ditanyakan siapa yang belum sholat. Nggak ada juga, orang sudah sholat semua. Maka dia bilang, ushirukum anal itu fi sabilillah. Saksikan ya, kebun 2 hektar yang sedang panen itu kuberikan untuk fisabilillah, berikan kepada fakir miskin. Gara-gara ketinggalan 1 kali sholat asar berjamaah, disodakohkan 2 hektar yang lagi panen. Bukannya tinggal sholat, berjamaahnya tertinggal, disedekahkan semua. Ibu-ibu ya, kalau punya 2 hektar jambu lagi panen, ya ibu punya mangga lagi panen 2 hektar. Kemudian ibu sholat asar ketinggalan. Ibu sholat sendiri, ibu sedekahin enggak? Berat memang. Tapi orang yang mengerti itu menjual 2 hektar kemudian disedekahkan itu untuk menutupi pahala berjamaah. Ada orang sholat isyaknya itu tertinggal,
Sholat isya tertinggal, maka dia sholat dari mulai isya sampai subuh. Terus dia lakukan sholat. Kenapa? Menutupi pahala berjamaah sholat isya. Ya, nggak makan, nggak minum, terus aja. Nah, jadi betapa pentingnya sholat berjamaah bagi kita yang ibadahnya belum bagus. Saya mau tanya nih, bapak, ibu-ibu sholatnya udah bagus belum? Sholat berjamaah enggak? Nah, itu yang mesti kita perbaiki ya. Lantak terukis sholat ma'al jamaah. Jangan kau tinggalkan sholat berjamaah. Fahiyah qad fuddilat ala sholatil munfaridi. Ya, maka sholat berjamaah itu dilebihkan ketimbang sholat sendiri bisab'in wa isyrina sholatan, ya, dengan 27 sholat. La siyama subhi wal isya'i, terlebih lagi sholat ya subuh dan sholat isya. Kenapa sholat subuh lebih berharga? Karena ngantuk ya. Ibu, saya lagi ngikutin ulama-ulama. Kenapa ulama itu kalau bikin pengajian itu ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar. Ternyata kalau kita pahami salah satunya itu alasannya ini, supaya sholatnya berjamaah gimana? Ya diakalin supaya bisa sholat berjamaah. Saya termasuk ikut sama ulama-ulama dulu yang semacam itu, ya, agar supaya taklimnya itu ditempelkan, ya, dengan sholat dan kita terpaksa sholat berjamaah. Ya, itu kalau kita lihat kita nggak mungkin tinggal satu sholat berjamaah isya saja, maka digantinya dari isya sampai subuh. Kira-kira berapa rakaat tuh dari isya sampai subuh? Ada yang pernah ngerjain nggak? Ya, saya mau kasih hadiah umroh yang ngerjainnya. Nah, ibu sekalian, bapak, jadi betapa kalau kita lihat orang-orang dulu itu dengan jamaahnya itu seperti itu. Apalagi subuh itu adalah kekuatan moral. Jadi ibu kalau mau tanya nih, orang juraganan ini bagaimana tingkat mentalitasnya, bagaimana kekuatan moralnya, lihat aja sholat di Nurul Iman subuh. Kalau di Nurul Imannya subuhnya itu bludak sampai keluar-luar, pasti orang sini kuat. Itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Bahkan ada ulama di dalam Ruhul Bayan dijelaskan, kalau ada orang itu sholatnya sendiri, ya, sholatnya sendiri dan dia sholatnya itu pelan, tidak memperhatikan ini, kata dia kasih uang orang itu. Kenapa? Pasti di rumah tangganya lagi berat ya. Ya, bapak, ada orang sholat gitu, sholatnya kurang bagus, sholatnya bahasa Betawinya lembek, nggak diperhatiin, kasih duitnya supaya dia belajar. Kenapa? Gara-gara rumah tangganya kendor, sampai ibadahnya kendor juga. Di sini ada yang kendor nggak? Mau dikasih duit sama Pak Bukti. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan. Ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama, melebihi salat sendiri dengan 20 derajat. Wa qala aidan man syahidal isya'a fa ka'anna maqama nisfa lailatin. Ya, barang siapa yang sholat berjamaah isya
maka seakan-akan dia mengerjakan setengah dari malam itu tadi. Berarti dari mulai Isya sampai jam 12 malam. Siapa yang ngerjain? Berat tuh. Kalau dia sholat Isya berjamaah sepanjang setengah malam semacam itu. Waman syahida subha faka'annama qama lailatan. Barang siapa yang subuh berjamaah, seakan dia beribadah sepenuh malamnya. Ini nih yang dimaksud tadi tuh. Kenapa dia tinggalkan Isya kemudian diganti sampai subuh? Karena rugi menurut dia. Satu kali saja berarti setengah malam sudah hilang nilai ibadahnya. Nanti subuh dia sholat berjamaah lagi, maka disambunglah sholat dari mulai Isya sampai dengan subuh. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau sholat subuh dengan wudhu sholat Isya. Jadi wudhu sholat Isya sampai sampai sholat subuh. Sepanjang itu kekuatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu kuat nggak? Wudhu sholat Isya dipakai sholat subuh kuat nggak? Bapak-bapak kuat nggak? Nggak ngapa-ngapain, habis ini duduk, jangan sholat, duduk, nonton TV, rokok, ngopi, malam terus, tapi terus sampai subuh. Subuh pakai wudhu yang tadi itu kuat nggak? Apalagi sholat, ya berat kan? Nah, gampang dah. Sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah itu sama dengan sholat sepanjang malam. Disuruh ngopi, dikasih uang, apa? Ayo dah, wudhunya jaga sampai subuh. Berat. Nah, tapi kan mengerjakan Isya berjamaah, subuh berjamaah, maka sama dengan mengerjakan qoma lailatan, ya, dia mengerjakan sholat sepanjang malam. Ya. Wa qala aidan, dan bersabda pula, ya, man shalla sholatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadatan. Barang siapa yang sholat berjamaah, sesungguhnya ia telah memenuhi lehernya dengan ibadah. Ya, fa in kunta tasyahhanu fi misli hadzal ribhi wa huwa fadilatul jamaati. Ya, apabila kau mengentengkan dalam keuntungan yang besar ini, yaitu keutamaan sholat berjamaah, fa'ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi, maka faedah apa kau belajar ilmu itu kalau nggak diamalkan? Wa inna masamratul ilmi al-amalu bihi, sesungguhnya buah dari ilmu itu yang mengamalkan. Ibu nanam pohon nggak berbuah-buah, 2 hektar nggak ada buahnya, tebang. Kenapa? Percuma, cuma ngasih pupuk, cuma kasih pekerja, gaji pekerja, tapi nggak ada hasil. Tebang, ganti pohon yang lain. Nah, begitu juga orang yang melakukan ibadah. Nah, ini tadi ada kalimat mala'an nahrahu ibadatan. Orang itu memenuhi lehernya dengan ibadah. Maksudnya sampai leher ibadah. Orang kalau masuk ke dalam air, ya, maka dia cuma kelihatan kepalanya saja. Kenapa? Karena memang tidak bisa orang semuanya masuk dalam air. Atasnya cuma leher. Maka itu istilah ibadahnya penuh sampai leher. Maksudnya benar-benar dalam sehari itu ibadah semua. Nah, yang dimaksud ibadah di sini bukan cuma puasa, bukan cuma sholat, tapi semua, ya, dia jadikan ibadah. Ulama-ulama sufi mengajarkan jangan bicara kecuali ada manfaat. Itu namanya beribadah. Jangan bergerak dan melakukan sesuatu kecuali punya nilai faedah. Sampai-sampai tersenyum pun
sama mereka itu diniatkan idkhalus surur. Ya, ibu, bapak ya, kalau yang rumahnya di pinggir jalan, kemudian ada orang lewat, ibu, bapak, isi, oh ya, ibu tersenyum, maka niat idkhalus surur, itu, senyum itu adalah menjadi nilai ibadah. Tapi jangan seharian di pinggir jalan, ya, senyum ada, giginya bisa kering nanti. Nah, jadi tidak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat. Ya. Summashtagil bil wirdi la tatakallaman. Kemudian lakukan wirid, jangan berbicara. Kalau udah sholat, jangan langsung pulang. Ya, kalau habis sholat wirid. Apa wiridnya? Pertama istighfar. Yang kedua asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, sampai selesai. Sekurang-kurangnya itu. Kemudian subhanallah, subhanallah. Berapa, Bu? 33. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu Akbar berapa? 33. 99 ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila sampai akhirnya jumlahnya 100. Maka dosanya gugur semua. Jadi waktu kita doa, waktu kita diri itu di pantat kita, di tempat duduk kita itu sudah rontok semua. Kalau kita bisa lihat pun rontok semua dosa. Ya, cuma dosa kita enggak kelihatan. Kita ini Bapak Ibu sekalian, seandainya dosa, orang berdosa satu bisul kecil di muka. Dosa bisul kecil di muka. Dosa bisul lagi kecil. Kira-kira muka kita utuh. Penuh sama bisul. Jangan-jangan yang kebauan bukan cuma malaikat. Keluarga kita juga malu. Bisa jadi bapak istrinya udah nggak mau lagi mencium tangan, anaknya nggak mau lagi mencium tangan, ibu nggak mau lagi cium tangan, suami nggak mau lagi dekat dengan istrinya. Kenapa? Bau. Seandainya dosa itu dizahirkan itu seperti itu, maka orang saling menghindar satu dengan yang lainnya. Nah, Tuhan itu maha murah, ditutupin, kita dikasih kedok, dikasih tameng, ya, dikasih apa? Topeng. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ini dikasih topeng. Artinya apa? Ditutupin bisul kita ini. Baunya kita ini ditutupin sama topeng, sama tameng kita. Kalau dibuka sekarang, bisa jadi orang akan meninggalkan kita. Ibu bisa jadi dicerai sama suaminya. Bapak tidak lagi dicium tangannya sama anaknya. Sama Allah ditutupin, disuruh, ditunggu supaya taubat. Maha murahnya Allah itu seperti itu. Seakan Allah bilang, ya sudah, ditunggu dulu, suruh ya bertaubat dulu. Jadi jangan didahului. Ada pendapat Habib Abdullah Al-Haddad, man laisa lahu wirdun wa huwa kirdun. Ya, saya baca itu gak enak tuh, ya. Man laisa lahu wirdun wa huwa kirdun. Orang yang gak punya wiridan monyet. Ya, ada ungkapan seperti itu. Kenapa? Monyet nggak sholat, monyet nggak pakai wirid, ya. Tapi monyet nggak kenal uang. Jangan kita kenal uang tapi nggak wirid gitu loh. Jadi kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, tapi jangan kenal uang. Ibu kenal nggak sama uang? Jelas, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Jadi sumashtahil bil wirdi la tatakallaman. Kemudian sibukkan dengan wirid, jangan berbicara. Ya. Mustaqbilan, menghadap kiblat, muraqiban, muraqabah. Ya. Muraqabah itu merasa diperhatikan oleh Allah. Wa muhallilan, dan bertahlil. Jadi kalimat afdhalu dzikri la ilaha illallah itu baca ya setiap kali sholatnya, jangan tidak diwiridkan tahlil itu tadi. Bitoriqatin mahmudatin lima syaikh, dengan tarikat yang diketahui oleh para masyayikh. Jadi pilih di masjid-masjid dari zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, itu tariqahnya tariqah An-Naqsabandi. Itu yang di kalangan Nahdiyin, itu yang diajarkan itu pakai speaker setiap habis sholat, zikir nih zikir mau sholat itu enggak sembarangan. Masyayikhnya itu, guru-gurunya itu tasalsul tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaca setiap habis sholat. Jangan gak dibaca. Ya. Litarabihi naran wa nuran hasinah. Kau akan melihat dengan sebab zikir api dan cahaya. Naran, api. Ini kalau orang ngerti bahasa ini gini. Nar dengan nur itu akar katanya sama. Ya, nun, ya, alif, ra. Nah, itu artinya api. Api itu maknanya membakar. Nur artinya bercahaya, terang tapi tidak membakar. Seperti sekarang nih, kita terang, ini namanya daun atau dia. Jadi cuma cahayanya, tidak membakar. Nah, orang yang zikir itu litarabihi naran wa nuran hasilah. Dia bisa melihat mana api dan mana cahaya. Api itu simbol neraka. Ya. Apa itu? Cahaya itu simbolnya surga. Apa iya orang masih hidup bisa melihat neraka, bisa melihat surga? Bisa. Cuma yang dimaksud ini kinayah, bukan makna hakiki. Coba orang yang hidupnya bagus ya, ibadahnya terpelihara, kehidupannya bagus, jadi sama Allah bagus, sama lingkungan bagus. Kalau waktu dia mau meninggal, maknanya dia melihat cahaya itu, dia tenang mau meninggal. Ada orang meninggal itu gelisah. Ada orang mau meninggal gini, lu jangan tinggalin gua. Sampai orang ini saya mau kerja mah, anak lu suruh sini. Sampai anak kecil aja nggak apa-apa deh, yang penting jangan dia sendirian. Orang mau meninggal itu takut. Bu, ibu, ibu pernah melihat orang yang mau meninggal? Orang yang mau meninggal itu apa cirinya? Kuning mukanya. Kenapa dia menguning? Karena dia takut. Ada ungkapan dari ulama yang ditulis oleh Syekh ya, Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Itu pertanyaannya itu menarik, itu begini. Ya Syekh, limada isfarati samsu hainal ghurub. Guru, kenapa matahari kalau sore itu menguning? Kalau pagi lihat jernih putih, dan itu pagi Bu, pagi termasuk sekarang nih yang kami lihat, ini energi terbaik. Dia kalau orang biasa membakar tubuhnya dengan jam 9 sampai dengan jam 10 dia kena matahari, maka vitamin D tingginya tinggi. Apa maknanya? Dia pasti hidupnya enak, pasti hidupnya senang. Umurnya dengan masa ototnya tidak sama. Umurnya bisa jadi 60, tapi masa ototnya cuma 45 umurnya. Nah, kenapa? Sering berjemur. Jam 9
waktu duha itu baina ya tis'in wa asyar, antara 9 dan 10. Nah, terus nyampe di matahari di sini putih, bukan jernih lagi, terus menguning. Asar kuning, mau maghrib menguning semuanya. Nah, sehingga itu ultraviolet, dikatakan oleh para ilmuwan, ultraviolet itu tidak bagus, terutama bagi wanita. Ibu kalau sholat asar keluar rumah, tutup kerudung yang bagus warnanya putih, jangan yang berwarna, itu bagus, tidak bagus. Bapak tidak perlu menutup kepala, tapi jangan tidur. Yurisud junun, bisa mewariskan gila kalau orang tidur ya habis asar. Kenapa orang tidur asar bangun pusing? Bukan enak tidur habis asar, pusing kepala. Nah, kenapa menguning? Dia bilang li'annahu yakhaful maqam, karena matahari itu takut dengan kedudukannya. Jadi takut Allah bilang ya sudah diam situ, besok terbit dari situ, dari barat. Wa kadzalikal mu'min hina qaruba khurujuhu minad dunya. Begitu juga orang mukmin ketika sudah mendekati ajalnya, isfarra launuhu, kuning muka. Ini ibu-ibu ada yang kuning nggak di muka? Putih semua ya Bu ya. Ya. Menguning li'annahu yakhaful maqam. Orang takut tuh. Makanya cirinya orang mau meninggal dia nggak mau sendirian. Temenin lu itu anaknya, cucunya. Ini bocah nih, udah nggak apa-apa, yang penting ada temennya. Nah, itu namanya udah dekat. Ibu sendirian di rumah berani nggak? Terpaksa dah bilang berani dah daripada udah mendekat. Baik, kita lanjutkan. Fayudi wajhul qalbi bin nuril jali, maka menjadi cerah wajah hati dengan cahaya yang jelas. Jadi bukan cuma wajahnya yang atas yang cerah, tapi wajah hatinya itu juga cerah. Wa yasiru majmumut tabai raza zahila, dan menjadi tabiat-tabiat yang tercerah hilang ya. Jadi kalau orang zikir yang bersih, hatinya yang bersih. Kemudian sifat tabiat yang jelek hilang. Ada orang judes, jutek. Di sini ada yang judes nggak? Yang mana yang judes? Nah, ibu kalau judes banyakin saja zikir. Nanti dia zikir itu menghilangkan taba'i'u syar. Az-zabihah yang jelek itu hilang. Zikir. Ada orang pelit, cakep tapi pelit. Ada nggak di sini yang pelit? Nah, yang mana? Ibu, orang pelit, cirinya dia itu tabiat yang nggak disukai. Orang pelit nih, dia nggak suka kalau orang lain pelit sama dia. Orang pelit. Jadi pelit itu nggak disukai oleh siapapun. Orang yang pelit nggak suka kalau orang lain pelit sama dia. Kan kalau kita bilang lu aja pelit, ya. Nah, itu bagaimana cara menghilangkannya? Banyakkan zikir, istighfar banyakin zikir. Itu bacaan itu bisa merubah. Jadi bacaan itu kan nggak ada fisiknya, nggak ada bentuknya. Alif lam mim, mana alif lam mim? Nggak ada, sudah sirna, dia menjadi gelombang suara. Walaupun ini gelombang suara sekarang itu bisa direkam ya, bisa direkam itu. Dan nanti ini katanya teknologi sedang diusahakan
bahwa kita ini bicara ini, gelombang suara kita ini naik ke atas. Sehingga nanti teknologi sedang diusahakan merekam perkataan-perkataan orang yang sudah terlepas. Maka nanti bisa dicari tuh, mundur tuh. Si fulan dulu ngomongnya apa aja, si fulan itu bisa dicari. Kalau menunjukkan bahwa perkataan itu adalah gelombang yang bisa ditangkap oleh gendang telinga, itu maknanya dia bisa direkam. Ibu kalau orang nyakitin ibu, ibu masih ingat nggak kalimatnya? Nah, itu namanya terekam. Gua sampai mati gua nggak maafin dia. Ya, ada nggak yang marah sampai begitu? Ada lagi yang gini, ada lagi yang bilang gini, gua sih dosanya gua udah ampunin dah, kita orang muslimat nggak boleh, mau gua maafin, cuma gua kalau ketemu dia perih rasanya. Ada nggak yang gitu, Bu? Kenapa itu? Itu menunjukkan bahwa ada yang bisa merekam itu, ada chip dalam tubuh yang bisa merekam itu, ya. Fatasiru ahlan lil musyahadati allati hiya ni'matun uzma fasir muta'ahila. Fatasiru ahlan lil musyahadah, maka kau akan menjadi ahli musyahadah. Kalau zikirnya terus, nanti jadi ahli musyahadah. Musyahadah itu dapat menyaksikan Tuhan walaupun bukan wujudnya. Gini Ibu, saya pernah, kalau Ibu tahu itu tol Cikampek, dari Cikampek, tol Cikampek mau ke Cirebon, dulu apa Kanci ya? Nah, tol Kanci itu masih gratis. Jadi tol kan biasa ya, kalau sarananya belum jadi dibuka gratis. Kita masuk berpuluh-puluh kilo itu naik mobil malam, takut. Gelap, nggak ada temen, itu takut gitu bawa mobil. Saya berdua bawa mobil, takut Ibu. Nggak lama kemudian ada cahaya. Dia bilang gini, yang di samping saya, alhamdulillah bang ada temen tuh, ada mobil. Emang dia lihat mobil? Halo. Yang bilang alhamdulillah ada mobil, dia lihat mobil nggak? Yang dia lihat apa? Cahaya. Kok kenapa dia bilang lihat mobil? Padahal yang dia lihat itu cahaya lampu. Aman katanya, ada teman, ada mobil. Padahal belum tentu. Sehingga kadang-kadang di tempat gelap, motor yang bergandengan kita nganggapnya mobil. Ya, sering itu terjadi, wah, ada mobil, padahal bukan. Nah, melihat Allah, orang yang zikir terus itu, dia bukan melihat Allah sosoknya, tapi dia akan melihat dengan musyahadah itu cahaya yang namanya cahaya tajallinya Allah itu akan dia lihat. Dan dia akan semakin yakin dengan ibadah, dengan zikir yang dia kerjakan. Jadi kalau mau melihat Allah, banyak caranya itu. Pertama dengan zikir. Yang kedua, kalau mau lihat Allah, lihat orang sakit. Dalam salah satu hadis, Nabi menceritakan tentang Allah, namanya hadis qudsi. Allah bilang gini, kuntu maritu falam ta'udni. Dulu aku sakit, kau tidak jenguk aku. Allah bilang gitu kepada kita manusia. Maka manusia mengatakan antallah anta khaliqu kulli syai', ya Allah kau Tuhan, kau yang menciptakan, kau sakit gitu. Maka Allah mengatakan, dulu tetanggamu sakit, seandainya kau jenguk dia, aku ada di situ. Allah ada di orang sakit, Allah ada di tempat orang yang menderita, Allah ada di tempat orang yang perlu bantuan kalau kita datang. Nah, itu maknanya melihat Tuhan.
kepekaan kita melihat orang yang susah. Ada yang biasa-biasa aja habis gajian. Ada orang minta-minta, dia nggak kasih. Kenapa? Orang duitnya seratusan semua gajiannya. Ya, ada nggak orang sodako tukang minta ngasih 100.000? Pasti rumahnya diginiin, ditandain rumahnya. Besok pulang lewat lagi, kenapa? Nah, oleh karena itu ibu sekalian yang berbahagia, kalau pengen rezekinya banyak, kemana-mana bawa duit. Yang kalau orang minta kasih sedekah. Dan uangnya itu ditukar yang bagus. Jangan yang uang yang udah berlipat-lipat, yang udah bau ketek. Makanya merbot masjid, lihat dah merbot masjid, lihat dah. Tangannya kesek. Karena kalau habis Jumatan dia ngurusin. Jangan yang bagus kalau sedekah. Ya, yang bagus. Panggil anak kecil. Ada duit 2.000 jelek sama 1.000 masih baru. Anak kecil ngambil yang mana? 1.000. Jadi nilainya bisa mengalahkan. Nah, itu penting ya. Saya pernah ngasih 100.000 tapi kagak sengaja. Pulang dari sini nih, dari sini naik mobil, ya di perempatan ada anak-anak muda. Saya kasih, cuma saya nggak lihat karena ini saya gini. Waktu saya nengok 100.000. Ada sini udah disediain nih 2.000-an, 5.000-an. Cuma saya nggak lihat. Kasih. Orang itu udah maju, tarik jangan. Halo, tarik jangan. Jangan. Kalau ditarik lagi dia udah lihat, kecewa dia. Kasih aja. Gini dia makan. Alhamdulillah. Makasih Pak, biar panjang umur, sehat, rezekinya banyak. Terus dia bilang sama yang lain, oh, orang nengok semua. Jadi kita nyaman juga. Nah, jadi kalau mau pergi jangan tidak ya membawa uang. Jadi fatasiru ahlan lil musyahadati allati hiya nikmatun uzma. Itulah nikmat yang besar kalau musyahadah, bisa menyaksikan, bisa melihat ya kelebihan-kelebihan, keanehan-keanehan yang Allah berikan itu nikmatun uzma. Fasir muta'akhilan. Ya, jadilah orang yang ahli dalam hal yang semacam itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai kita dalam kehidupan itu tadi urutannya, jangan kalau sholatnya belum bagus jangan sholat sendiri berjamaah. Yang kedua, biasakan setelah sholat zikir, doa. Kalau belum bisa ikut aja, nanti lama-lama bisa. Orang-orang dulu nggak ada yang bisa baca, nggak bisa tulis. Karena sholatnya tiap hari di masjid, zikirnya hafal, doanya hafal, yasin hafal, waqiah hafal, tabarok hafal, juz 30 hafal. Orang dulu padahal nggak bisa baca. Sekarang yang bisa baca hafal nggak? Nah, bagusan dia, bagusan kita. Nah, itu kelebihannya sholat berjamaah. Yang kedua, wirid itu jadikan istiqomah. Orang yang wirid bisa bening hatinya. Orang yang wirid bisa menghilangkan segala sifat-sifat yang jelek. Orang yang wirid bisa musyahadah, bisa menyaksikan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya. Dikasih tanda dulu ya, halaman 66 paling atas, summa ya ba'da sholati subhi ishtagil bil wirdi wallahu. Silakan.
Ustaz, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau sholat berjamaah pahalanya pahalanya itu 27 derajat. Itu bagaimana kalau orang yang mufarokoh ketika ada keperluan yang mendesak terus dia mufarokoh dalam sholatnya, itu gimana? Pahalanya 27 derajatnya apa? Nah, 27 karena dia mufarroqah itu kan karena ada keperluan. Jadi kan kalau sholat berjamaah itu baca surahnya panjang, gerakannya lebih lama. Kemudian dia ternyata ingat ya lagi jemur dendeng, kemudian hujan gitu ya. Nah, takut sama kucing dan lain sebagainya, maka dia mufarroqah keluar ya karena sesuatu, karena ibunya sakit dan lain sebagainya, ibunya memanggil, maka dia mufarroqah, maka dia tetap dihitung berjamaah. Atau bisa jadi mufarroqah ibu bapak yang belum paham, mufarroqah itu keluar dari berjamaah. Itu salah satunya bila imamnya ternyata bacaannya tidak bagus. Kita sholat nih di rest area, di terminal, di airport, kita nggak tahu masuk Allahu Akbar, baca Bismillahnya dicacat, ya, baca Bismillahnya sejadi-jadinya cuma menang pede doang dia. Nah, kita yang bacaan kita sudah bagus, kita nggak boleh ikut sama dia. Maka niat kita mufarroqah. Nah, mufarroqah itu maknanya dia misah. Ya, dia sholat sendiri. Tapi yang kedua, mufarroqah itu niatnya yang mufarroqah, gerakannya tapi disamakan, ritmenya disamakan, supaya orang lain tidak terganggu. Kenapa dia mufarroqah? Ini bagi orang yang alim, orang yang sudah mahir, dia memang mesti mufarroqah. Wah, ini mah bacaannya udah rusak, ini udah berubah makna gitu. Dia mufarroqah, tapi bacaan dia disamain dengan bacanya imam, sehingga dia ngikutin sepertinya dia jamaah, padahal dia mufarroqah. Itu orang pintar. Jadi dia tidak mau menimbulkan bising, menimbulkan masalah di kampungnya. Tapi dia enggak, mulai saat itu dia tahu, wah imam ini mah bacaannya enggak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, namanya ya. Ini bacaannya orang sono, ya. Itu apalagi itu orang Jawa. Kalau orang Sunda bacaannya jim, zai, zal sama aja, hijajul jilatil harujil. Pusing kita. Itu kan maknanya jadi berubah. Nah, kalau kita mufarroqah, kita tidak sendiri menyalahi dia, tetapi mengikuti ritmenya boleh. Dan dia masih terhitung berjamaah karena ada alasan. Dan jangan kita yang tidak termasuk, belum mahir tapi wah ini romannya jelek nih, gua mufarroqah aja, nggak boleh pakai romannya. Jadi memang kita ngerti, wah ini berubah, ini maknanya sudah berganti. Memang ngerti, boleh. itu kan Ustaz, mufaroqah itu kan memisahkan diri dari jamaah karena ada keperluan lain. Misalnya saya pernah seorang pilot pesawat, saya tanya, mau tugas Pak? Iya, mau ke terbang sana. Terus dia sholat subuh dulu kan, baru dapat 1 rakaat, dia mufaroqah, sholatnya mendahului imam. Jadi mungkin kalau di kita mungkin yang awam mungkin dikiranya aliran sesat atau gimana, Ustaz, itu gimana? Karena ada keperluan lain, karena ingin sholat subuh berjamaah karena lebih utama, dapat 1 rakaat, beliau mufaroqah dan gerakannya mendahului imam. Nggak apa-apa kalau ternyata mungkin dia perlu ya waktunya itu lebih cepat gitu, boleh. Karena itu termasuk kendaraan umum. Jadi kendaraan umum
dia boleh bisa mengatur. Ibu, kita naik kereta nih, turun di Cirebon. Kita tahu Cirebon itu umpamanya dulu zaman saya masih di pondok itu, di Cirebon itu 10 menit. Jadi kita pipis, sholat, beli makanan, keburu. Ternyata kita lagi sholat, kepala kita puyeng itu. Ya, maka sholatnya di ngepot. Ya. Nah, kalau kita sholat berjamaah sama orang yang memang nggak mau pergi, kan dia mah rileks. Maka mufarroqah kita mempercepat sholat boleh. Ya. Tetap mengikuti gerakan imam, tapi niat dalam hati aja gitu. Niat, ya seperti di sini nih, umpamanya Pak Haji Lutfi orang sini ada sholat pas datang itu belum kenal tetangga, romannya mah dia bener, rambut bagus, baju bagus, pakai baju koko sarung, pakai sorban, minyak, mau sholat, dulu bacaannya jelek. Nah, kan kalau orang sudah kumpul banyak orang mufarroqah itu ganggu. Kalau yang lainnya orang awam sama kelasnya dengan imam, sementara Pak Haji Lutfi umpamanya udah alim ngerti benar, udah mufarroqah aja. Tapi jangan menunjukkan lebih cepat sehingga tidak melahirkan kebencian. Jadi kalau bicara gak beres tuh imam tuh, semuanya ikut benci. Nah itu yang nggak diinginkan di masyarakat itu. Jadi nanti pengurus masjid tidak menyalurkan. Saya mau cerita nih. Saya ngajar selama 2 tahun, saya takut sama orang. Anak muda ganteng, kacamata, rapi. Kalau ngaji bawa kitab. Terus kalau saya ngaji rapi dia BHS, sorban, kadang imamah. 2 tahun saya takut sama dia. Kalau saya ngaji dia gitu. Sehingga saya sebelum ngaji di situ saya baca dulu, takut salah bacanya, salah mengartikannya. 2 tahun lama nggak? 2 tahun. Suatu saat saya datang ke situ dari mana? Tidak dari rumah, lebih cepat. Jadi saya sholat isya di situ. Dia ada di depan. Ini saya sendiri. Dalam hati gini, Mak. 2 tahun gua di prank. 2 tahun di prank gua sama dia. Tampilannya kalau jahitan jas. Kagak bisa ngomong. Dan kemana-mana ternyata ngaji di mana kitabnya ya itu aja. Jadi kadang-kadang nggak bisa ukuran ya tampilan. Sampun? Ibu, ada lagi nggak ini Ibu? Satu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana ya ciri-ciri bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kedua, apa pengertian muraqabah dan ihsan? Apakah ada perbedaan Muraqabah dan ihsan? Oh dengan Kan lagi ya. Sholat fajar sama sholat subuh qabliyah apa sama gitu? Sholat fajar sama Ya. sholat sunat subuh qabliyah apa sama? Terima kasih itu aja. Ya. Nah, Saya jawabnya seingat saya ya. Jadi yang apa bedanya sholat subuh dengan sholat fajar? Fajar, bila disebut fajar itu kondisi alam, ya kondisi alam. Diajarkan Nabi sama malaikat Jibril, ibu kan sekarang mah lihat jam digital ya. Apakah alam itu seperti ini? Tuh 2, 3, 4 enggak, ya dia ritmenya alam itu berbeda. Nah, kalau mau mengetahui fajar itu
10 menit sebelum subuh ibu keluar, tapi jangan ada bangunan. Maka kita akan lihat di timur itu putihnya itu seperti buntut serigala ke atas. Nah itu sudah fajar. Tapi fajarnya fajar kadzib namanya. Ya, fajar kadzib. Kalau makan sahur terusin. Kalau minum terusin. Kalau lagi nanggung sama istrinya beri aja. Ya. Nah, nanti itu lama-lama membias ke kanan dan ke kiri. Cahayanya itu membias ke kanan ke kiri, melebar. Nah, waktu membias ke kanan ke kiri ini namanya fajar shadiq, subuh nih. Kalau subuh ya nggak boleh makan ya, dan boleh sholat. Jadi kadang-kadang sholat subuh itu juga disebut sholatul fajri. Dalam istilah sholat fajar itu sholat subuh. Sholat subuh ya sholat fajar gitu. Tetapi sebenarnya dia dua istilah yang berbeda. Lalu apa yang dimaksud dengan sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha? Sholat fajar itu lebih 2 rakaat lebih bagus dunia beserta isinya. Nah, yang dimaksud itu sebelum waktu sholat subuh tapi mendekati subuh. Nah, itu sunnah fajar 2 rakaat. Itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Nah, nanti waktu masuk subuh sholat lagi qobliyah subuh, baru sholat subuh. Urutannya semacam itu. Tapi kalau penggunaan sholatul fajri itu maknanya sholat subuh, karena memang dalam penggunaan kadang seperti itu. Yang pertama tadi apa pertanyaan? Oh, apa bedanya muraqabah dengan ihsan? Ihsan itu ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan itu ya arti harfiahnya maknanya berbuat baik. Tetapi secara terminologi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kau belum mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Nah, orang yang bisa semacam ini disebut dengan ihsan di dalam beribadah. Apa bedanya dengan muraqabah? Kalau muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah itu 24 jam. Lagi sholat, lagi di rumah, ya, lagi di jalanan. Sehingga Nabi karena ada sifat muraqabah, maafnya, Nabi itu tidak pernah telanjang. Kenapa? Malu dia merasa diawasi. Nabi tidak pernah telanjang. Jadi kalau mandi itu kemben. Ibu kalau mandi telanjang enggak? Yang kedua, kalau dia sedang berhubungan sama istrinya, bed covernya itu, spraynya itu dipakai untuk menutupinya. Jadi ditutupinya gitu. Ya, lampunya digelapin. Kenapa? Malu. Ini muraqabah. Jadi merasa diperhatikan 24 jam. Jadi kalau dia lapar, Nabi pernah lapar, kemudian ada kurma 1 butir, maka nggak diambil sama Nabi. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ini orang kurma zakat, kurma orang yang sudah diniatkan, dan nggak mau. Ibu lagi pulang nih dari sini, ada duit 200.000 2 lembar, diambil. Ibu bilang gini, pertama ibu injek dulu, ya, ibu injek dulu nih, amankan dulu. Ibu lihat kiri kanan, depan belakang, aman. Kata yang kanan, jangan, itu duit orang. Kata yang kiri, kalau gua nggak ngambil, ya ngambil orang lain. Daripada orang lain mendingan gua. Ya, tapi orang kalau yang merasa muraqabah,
dia merasa diperhatikan terus menerus oleh Allah, maka dia tidak akan berani. Satu lagi apa tadi yang belum dijawab? Oh ini ciri-ciri. Ciri sholat yang diterima. Kalau pegawai yang diterima, ASN yang diterima oleh negara, artinya ASN, calon ASN yang memenuhi kriteria. Apabila dia memenuhi kriterianya, maka dia lulus. Ini jangan ngomong kan pakai duit nyogok, bukan, teoritis saja gitu. Nah begitu juga sholat, kalau sholatnya memenuhi syarat dan rukun pasti diterima. Sholat syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, pasti diterima. Udah dah mati aja masuk surga, yakin. Nah jadi untuk mendeteksi syarat, ya kita perhatiin apa syaratnya sholat. Berwudu, nutup aurat, menghadap kiblat. Maka kalau syaratnya ini terpenuhi, berarti dia sudah setengah dia masuk rukun. Dalam sholat mana yang rukun? Takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud, tasyahud akhir. Yang lainnya itu sunnah. Kalau dia melakukan ini secara benar, yakinlah indikasinya sudah jelas, ibadahnya benar, pasti diterima. Apa tidak ada tidak sinyalnya dalam tubuh kita kalau ibadah kita itu diterima? Ada. Kata Nabi, al-birru matma'anna ilaihil qalbu. Yang baik itu, yang benar itu, pada saat itu hatinya tenang. Habis sholat Adam, insya Allah sholatnya diterima. Ya, jadi dari sisi persiapan dilihat syarat rukun, kemudian signal yang ada di dalam hatinya itu ya adalah tumakninah. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daiman fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika minha ula'il arba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian rangkaian acara taklim kita pada pagi hari ini yang dapat kami simpulkan bahwa adalah sama-sama wabil khusus